Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana Purwastuti dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstitusi dan konstitusionalisme di Indonesia. Pengertian konstitusi. Menurut Brian Thompson, organisasi dimaksud beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, mulai dari organisasi mahasiswa, perkumpulan masyarakat di daerah tertentu, serikat buruh, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi bisnis, perkumpulan sosial, sampai ke organisasi tingkat dunia seperti perkumpulan ASEAN, European Communities, dan sebagainya. Semuanya membutuhkan dokumen dasar yang disebut konstitusi. Jenis konstitusi. Konstitusi yang tertulis. 1. Undang-Undang 1945. 2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. 3. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. 4. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Konstitusi yang tidak tertulis, contohnya: 1. Pidato kenegaraan. 2. Musyawarah. 3. Adat istiadat. 4. Fungsi konstitusi. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. 2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. 3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. 4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. 5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli, yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat, kepada organ negara. 6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu. 6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu. 7. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. 8. Fungsi simbolik sebagai pusat upacara. 9. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat. 10. Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat. Karakteristik konstitusi di Indonesia sebelum dan setelah reformasi. Sebelum reformasi, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, masa berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959,
Masa berlaku Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 UUDS 1950. Periode 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999, masa berlaku Undang-Undang Dasar 1949. Setelah reformasi, periode 19 Oktober 1999 sampai 10 Agustus 2002, masa berlaku pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Periode 10 Agustus 2002 sampai sekarang, masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945 setelah mengalami perubahan. Mengapa mahasiswa perlu mempelajari konstitusi? Karena dengan memahami konstitusi secara benar dapat menghindarkan generasi muda dari perilaku koruptif dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab pemahaman yang kurang terhadap konstitusi menjadi penyebab maraknya praktik korupsi dewasa ini. Terima kasih. Presentasi ini, jika ada salah mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.